Halo nakama, kembali lagi di channel Okawaii. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Vol 7 Murabito A ni Tetsuzuru. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Scene diawali masa lalu Lizer. Seperti yang kita tahu bahwa Lizer telah pergi meninggalkan desanya. Di usia 74 tahun, Lizer terus mengembara seorang diri hingga ia bertemu dengan sosok gadis kecil bernama Maria. Maria membawa Lizer ke panti asuhan. Singkatnya, Lizer mulai tinggal di panti asuhan dan sekaligus mengajari anak-anak ilmu sihir. Lizer pun bergabung dengan guild petualang demi mencari cuan. Akan tetapi, ketika Lizer mendapat cuan banyak, ia tak sengaja melihat mayat Maria di pinggir jalan. Jelas sekali Lizer sangat terpukul. Kemudian, Lizer mencoba mencari tahu kejadian dengan menggunakan sihir memori. Ternyata, Maria sedang apa saja karena Maria tak sengaja menabrak iblis dan kemudian meninggoy. Padahal Maria sedang membeli sepasang cincin untuk Lizer. Kasian banget sih Maria. Setelah berjam-jam meratapi kesedihan, Lizer kembali ke panti asuhan. Sayangnya, panti asuhan sudah terbakar habis oleh manusia. Di hari itu, Lizer mulai tidak percaya kepada siapapun, iblis ataupun manusia. Semuanya dihabisi, hingga ia bertemu dengan Mephisto yang ternyata dalang dibalik hancurnya desa Lizer dan kematian Maria serta panti asuhan. Lizer yang tahu bahwa kemenangan 0% melawan Mephisto, tapi ia tetap bertarung hingga sekarat. Beruntung sebelum Lizer mokat, Alvarto berhasil menyelamatkannya. Semenjak diselamatkan oleh Alvarto, Lizer akhirnya memiliki tujuan baru, yaitu menciptakan dunia damai tanpa adanya diskriminasi, khususnya bagi bocil-bocil. Setelah berabad-abad, Lizer masih tidak percaya dengan manusia. Sampai ia bertemu dengan Alvarto yang membawa Strange Cube. Strange Cube dapat mengabulkan permintaan seperti halnya Holy Grail di anime Fate. Singkat cerita, kini Lizer telah menghidupkan kembali Maria dan sekaligus menunjuk Maria sebagai gadis sains atau suci. Dan tak lupa, sosok Mephisto yang ternyata Lizer lah yang membebaskan Mephisto dari segel Parvatos pada 3000 tahun yang lalu menggunakan Strange Cube. Sebelum reinkarnasi, Parvatos membuat perangkat sihir berupa armor dan senjata. Salah satunya adalah armor Raja Iblis yang berada di dalam labirin. Art, Sylvie, Olivia pergi menuju labirin, sedangkan Verda ia menjaga tubuh Ginny. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di labirin. Art dan Olivia teringat teror menyeramkan dari Mephisto, bahwa pasukan Parvatos sebanyak 500.000 tak sanggup melawan Mephisto seorang diri. Dan hasilnya, Parvatos mengubah rencananya dengan menyegel Mephisto. Mungkin dari kalian bertanya, loh, kok Sylvie tidak merasakan hal itu? Jawabannya itu karena kejadian teror Mephisto tepat bersamaan saat Sylvie berada di dalam labirin yang ada di anime. Selama pencarian armor Raja Iblis, banyak sekali jebakan sihir yang sudah dipasang oleh Mephisto. Salah satunya musuh kuat yang ternyata adalah Irena. Di pertempuran itu, Art, Olivia, dan Sylvie terpisah. Saat ini Art melawan Irena. Irena mencoba meminta tolong kepada Art Meteor sambil menangis, sebab tubuhnya telah dikendalikan oleh Mephisto. Sayangnya, Art tahu bahwa jika itu Irena yang asli, Irena tidak akan menangis dan lebih memilih bundir daripada harus menyakiti Art Meteor. Dan terbukti ketika Art Meteor menebas kepala Irena, seketika tubuh Irena menghilang. Scene berpindah pada Olivia yang sedang bertarung melawan saudaranya bernama Louis Pelvin. Dulunya Olivia terlahir dari keluarga militer, hingga kejadian buruk menimpanya. Mephisto telah membunuh semuanya kecuali Louis. Dan saat ini
Olivia tidak mampu melawan Louis. Begitupun dengan tubuh Olivia yang sudah dipenuhi dengan luka. Beruntung Art Meteor tiba tepat waktu, sebelum Olivia meninggoy. Sebenarnya Olivia sudah pasrah karena tak sanggup melawan adiknya sendiri. Nah, kemunculan Art Meteor merubah segalanya. Art yang saat ini menjadi beban, ia akhirnya menggunakan jurus khotbah. Alhasil, Louis melakukan bundir dan suara Mephisto mulai terdengar. Mephisto berkata, "Jadi ini yang ingin kau tunjukkan padaku, sayang?" Art menjawab, "Tunggu saja aku di Megatholium." Setelah Art dan Olivia bertemu orang terdekat mereka, kini giliran Sylvie yang bertemu dengan Lydia. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Sylvie terus-menerus menghindar dari serangan Lydia. Bahkan untuk pertama kalinya, Sylvie mundur dalam pertarungan. Tapi kemanapun Sylvie pergi, Lydia selalu memperpendek jarak. Dulunya Lydia menantang Mephisto seorang diri ketika terkena kutukan Mephilas. Tapi kalah telak dan tubuhnya dikendalikan oleh Mephisto. Hal itu yang menjadi alasan Varpatos membunuh Lydia. Kita flashback sebentar. Sylvie merupakan korban peperangan yang terjadi pada 3000 tahun yang lalu. Di usia 3 tahun, Sylvie sudah sendirian dan hidup dengan cara apapun agar bisa bertahan. Sampai warga sekitar mulai risih dengan kehadirannya, hingga meminta tolong kepada pahlawan Lydia. Disitulah pertemuan Lydia dengan Sylvie. Scene kembali lagi di pertarungan. Sylvie tidak tega harus menjadi orang yang sama merasakan kesedihan yang dialami Varpatos. Sebagai catatan, karena Lydia sudah meninggoy, musuh Sylvie saat ini adalah memori Lydia sebelum meninggoy, sehingga Lydia tahu rasanya sakit yang dialami Varpatos dan mencoba menyuruh Sylvie untuk menghabisinya. Setelah mendapat nasihat, Sylvie OTW menuju Lydia dan pertarungan pun berlanjut. Mereka berdua tak ada satupun yang mundur, hanya ada maju dalam kamus mereka. Arena sekeliling mereka hancur akibat bentrokan pedang. Singkat cerita, pertarungan sengit berhasil dimenangkan oleh Sylvie dengan menebas bahu kanan sampai ke dada Lydia. Di momen itu, Lydia sangat senang karena masih sempat melihat Sylvie yang telah tumbuh dewasa. Oke kan, mungkin segini aja untuk pembahasan kali ini. Video selanjutnya adalah part terakhir dari Vol 7. Sampai jumpa, bye bye.